Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Internasional. Di pertemuan ke-6 kali ini, kita akan mempelajari mengenai kebijakan tarif. Yang pertama adalah kebijakan impor, yaitu berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi, serta kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Jadi ada banyak macam tujuan dilakukannya kebijakan impor. Kemudian selanjutnya, kebijakan di bidang impor dibedakan menjadi kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Yang pertama adalah kebijakan tarif. Bentuknya adalah bea masuk, ada 3 bentuk. Yang pertama, pembebasan bea masuk tarif rendah. Di sini berkisar antara 0 sampai dengan 5%. Diperuntukkan bagi bahan kebutuhan pokok dan vital, seperti beras, mesin-mesin vital, dan alat-alat militer. Kemudian ada yang tarifnya sedang, lebih dari 5% sampai dengan 20%. Dikarenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan barang bukan kebutuhan pokok, dikenakan tarif tinggi berupa di atas 20%. Coba kalian contohkan apa saja kira-kira barang-barang yang dikenakan tarif bea masuk rendah, bea masuk sedang, dan bea masuk tinggi. Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sistem atau cara pungutan tarif itu ada 3. Yang pertama adalah bea harga, ad valorem tarif. Biasanya, besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan dengan harga CIF dari barang tersebut. Kemudian ada bea spesifik. Pungutan bea masuk didasarkan pada ukuran dan satuan tertentu dari barang impor. Jadi perbedaannya jelas ya. Yang satu itu berdasarkan persentase, yang satu itu berdasarkan ukuran atau satuan. Kemudian yang ketiga adalah campuran. Sekarang silahkan kalian cari bagaimana penerapan ketiga cara pungutan tarif ini di Indonesia, khususnya untuk produk pertanian. Selanjutnya adalah fungsi tarif bea masuk. Yang pertama adalah fungsi mengatur, yaitu mengatur pelindungan kepentingan ekonomi atau industri dalam negeri. Kemudian berfungsi sebagai budgeter, salah satu sumber penerimaan negara, dan berfungsi juga sebagai demokrasi, di mana penetapan besarnya tarif bea masuk melalui persetujuan DPR, dan berfungsi sebagai pemerataan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah. Efek tarif ada beberapa. Yang pertama, terjadi kenaikan harga. Yang kedua, terjadi penurunan konsumsi dalam negeri. Yang ketiga, kenaikan produksi dalam negeri. Yang keempat, pemerintah akan mendapat pendapatan dalam bentuk bea masuk. Dan yang kelima, retribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen kepada produsen. Dan yang terakhir adalah penurunan impor. Alasan pembebanan tarif. Alasan yang secara ekonomi itu dapat dipertanggungjawabkan berupa memperbaiki nilai tukar. Karena tadi tarif ini pengaruhnya ke budgeter negara. Kemudian infant industry, yaitu industri-industri yang masih kecil itu perlu untuk dilindungi. Maka kita perlu memberikan tarif bagi barang-barang impor agar harga ketika masuk di dalam negeri itu ada sedikit selisih dibandingkan harga yang sama untuk produk yang sama yang dijual di dalam negeri hasil produksi sendiri. Jadi untuk melindungi infant industry. Kemudian diversifikasi. Selanjutnya adalah employment dan anti-dumping.
Kemudian alasan pembebanan tarif juga ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Ada 3. Yang pertama, to keep money at home, the low wage, and home market. Selanjutnya adalah kebijakan non-tarif barrier. Adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Non-tarif barrier ini dapat dikelompokkan menjadi pembatasan spesifik, peraturan bea cukai, partisipasi pemerintah, dan bea impor. Yang pertama adalah pembatasan spesifik, yaitu larangan impor secara mutlak. Kemudian ada yang namanya pembatasan impor, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan kebudayaan, dan embargo. Kemudian pembatasan bea cukai ditandai dengan tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan kurs falas dan pengawasan devisa, packaging or labeling regulation, documentation needed, quality and testing standard, and pungutan administrasi. Selanjutnya adalah kuota. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Tujuannya sama, baik kuota maupun tarif itu sama-sama untuk melindungi industri maupun melindungi konsumen. Menurut GATT dan WTO, sistem kuota hanya dapat dilakukan sebagai berikut: untuk melindungi hasil pertanian, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Terkait dengan kuota ini, silakan kalian cari produk pertanian khususnya yang menerapkan tentang kebijakan kuota. Macam-macam kuota ada beberapa. Yang pertama, unilateral kuota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak atau yang dilakukan negosiasi. Dinamakan sebagai bilateral kuota, sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Dan yang terakhir adalah tarif kuota, pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan kuota. Selanjutnya adalah efek diberlakukannya kuota impor. Ada 6. Yang pertama, terjadi kenaikan harga. Seperti halnya dengan tarif, pemberlakuan kuota juga akan menaikkan harga. Kemudian yang kedua, penurunan konsumsi di dalam negeri. Kenapa terjadi penurunan? Tentu saja karena adanya kenaikan harga yang tinggi menyebabkan permintaannya turun atau naik. Kemudian yang ketiga, kenaikan produksi di dalam negeri. Dan yang keempat, keuntungan bagi pemegang atau pemilik kuota. Yang kelima, terdapat redistribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen terhadap produsen. Yang terakhir adalah penurunan impor. Ada salah satu kasus yang cukup melegenda terkait dengan kuota ini, yaitu di beberapa tahun yang lalu mengenai kuota daging sapi. Silakan kalian lihat, itu adalah salah satu contoh penerapan kuota di Indonesia. Silahkan selanjutnya kalian bisa mencari salah satu komoditas pertanian, bisa misalnya adalah CPO ataupun produk-produk tanaman hortikultura atau tanaman pangan. Kemudian kalian kupas kira-kira apa yang sudah kebijakan pemerintah, apa kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan terhadap produk tersebut, kemudian bagaimana dampaknya terhadap perdagangan di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan kalian cari perbandingan untuk komoditas yang sama di negara yang berbeda. Kalian cari apakah negara tersebut melakukan kebijakan yang sama atau kebijakan yang berbeda, atau seperti apa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.